Salam kebangsaan Indonesia. Weite Tungtien, para Tojin terkasih dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Situasi pandemi COVID-19 entah kapan akan berakhir. Banyak orang yang bertanya dan banyak orang yang memberi prediksi, tapi selalu direvisi karena harus diulang kembali perhitungannya dan selalu bergeser waktunya. Sementara vaksin yang didambakan semua orang sering diberitakan sudah diketemukan, tapi ternyata belum, dan juga kita tidak tahu kapan bisa diproduksi. Kita sudah di rumah selama 3 bulan lamanya. Kita sudah menghindari kerumunan, tapi dari data terakhir, pandemi ini terlihat masih panjang. Tentu kita tidak bisa di rumah terus tanpa berbuat apa-apa dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena itu akan mempengaruhi segala hal, terutama bisnis, ekonomi, dan sosial. Untuk itu, kita harus bisa memperkuat sistem imun tubuh kita. Menurut para ahli, jika diri kita bahagia, sabar, tawakal, dan bebas dari iri dengki, mudah-mudahan sistem imun tubuh kita akan terus meningkat, diperbaiki secara otomatis. Untuk itulah Atakin membuat semacam seruan kebajikan yang diberi judul Hidup Sehat Tangkal Pandemi, dan terdiri atas 10 poin yang ingin saya bacakan dan saya sedikit jabarkan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Yang dimaksud kesehatan di sini bukan semata kesehatan fisik atau tubuh kita, tapi juga yang tidak kalah penting, kesehatan mental, jiwa, dan batin kita. Jika kita tenang, kita bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Jika kita bahagia, bebas dari iri dengki, niscaya akan memperkuat sistem imun tubuh kita. Yang kedua, seperti yang telah dianjurkan berkali-kali, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, sedikitnya 20 detik. Namun, bukan saja rajin mencuci tangan, kita juga perlu rajin mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang saat ini juga sangat terpukul oleh pandemi. Terpukul bukan saja fisiknya, tapi pekerjaannya, sehingga banyak yang harus di-PHK atau tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Kita yang merasa masih mampu, wajib untuk mengulurkan tangan kepedulian kebersamaan. Yang ketiga, jika kita bepergian atau keluar rumah, wajib memakai masker. Siapa tahu droplet dari virus itu akan terkena kepada mata, hidung, mulut, dan itu akan sangat berbahaya. Maka dari itu, masker harus selalu kita pakai. Namun bukan saja masker untuk melindungi wajah, mulut, hidung, tapi yang tidak kalah penting adalah masker untuk melindungi hati. Hati kita harus dilindungi, jangan sampai mudah menjadi drop, menjadi khawatir berlebihan karena berita-berita simpang siur, hoaks yang terus bertebaran sampai saat ini. Kemudian, jaga jarak. Kita harus menghindari kerumunan, kita tidak boleh pergi, kita tidak boleh pulang kampung, kita tidak boleh mudik bila tidak sangat mendesak dan bila tidak bisa digantikan dengan cara lain, secara online atau apapun, karena kita bisa tetap berkomunikasi dengan siapapun meski jarak jauh dan bisa memberi santunan jika kita memang mau melakukannya. Namun meskipun kita tetap menjaga jarak, komunikasi justru harus kita pererat. Banyak cara, dengan telepon, dengan WhatsApp, dengan apapun kita bisa berkomunikasi agar sanak saudara, kerabat, sahabat
merasa nyaman karena bisa tetap berhubungan dan mengetahui kesehatan kita masing-masing. Yang kelima adalah menghindari kerumunan, tapi juga dekati kebajikan. Kita memang tidak boleh kumpul orang terlalu banyak, tapi kita juga harus terus dekat dengan mereka dengan kebajikan. Kebajikan akan selalu memperoleh tetangga. Kebajikan hanya yang bisa berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan senang kalau kita terus berbuat kebajikan. Hanya oleh kebajikan Tuhan berkenan. Itulah keyakinan umat Konghucu. Yang keenam, kita harus menikmati sinar mentari pagi, karena itu akan memberikan vitamin yang baik bagi tubuh kita, meningkatkan kesehatan dan daya imun kita. Namun bukan saja fisik yang memerlukan sinar mentari, tapi cahaya kearifan diperlukan juga untuk batin dan jiwa kita. Kita perlu sering membaca, mendengarkan petuah-petuah arif yang akan membuat kita semakin bijaksana. Yang ketujuh, kita rajin olahraga. Tentu semua tahu soal ini, tapi juga rajin berkarya. Karena kita banyak di rumah bukan berarti hanya makan, tidur, melihat televisi dan segala macam, tapi juga harus tetap berkarya. Bekerja dari jauh, berkarya dalam situasi pandemi. Yang kedelapan, di samping kurangi interaksi fisik, kita justru menambah kepedulian. Fisik boleh jarang berinteraksi, boleh kita tidak saling bertemu secara fisik, namun kepedulian kita tetap harus ada meskipun tidak bertemu secara fisik. Kita bisa menyalurkan kepedulian dengan banyak cara, dan sekarang teknologi memungkinkan hal itu. Kesembilan, bila di dalam hati ada ganjalan, bila di dalam pergaulan ada persoalan, hapuskanlah semua dendam, perselisihan, iri, dan segala macam, dan pahatlah kebersamaan, pahatlah persaudaraan, karena itu juga akan memperkuat daya imun kita, karena hati kita menjadi bersih dari noda-noda yang tidak perlu. Dan terakhir, memang kita semua menjadi insan yang beriman, insan yang beragama, dan banyak di antara kita yang sering mengadu, mengeluh kepada Tuhan. Tidak perlu dilakukan, karena Tuhan sudah tahu kalaupun kita merasa menderita. Tidak perlu mengeluh, tapi justru bersyukur, mohon petunjuk, mohon kesabaran, dan juga tidak boleh menyalahkan sesama kita. Sudahlah, semuanya itu tidak berguna dan bahkan akan bisa membuat daya imun kita semakin rendah. Mudah-mudahan 10 seruan kebajikan dari Matakin, hidup sehat tangkal pandemi ini, ada manfaatnya bagi kita semua. Kita yakin jika hati kita baik, fisik kita terpelihara, niscaya kita akan mampu menangkal virus corona. Karena kita yakin ujian yang datang dari Tuhan niscaya bisa kita atasi. Namun sekiranya kita sombong, teledor, alpa, kemudian merasa sok-sokan, merasa takabur, kita justru dalam situasi berbahaya. Perkuat imun kita, mudah-mudahan kita semua akan sehat, sejahtera, kuat melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih saudara semua. Huang Yi Shangti Wei Jian Yu De Santai.